Mari belajar lagi mata kuliah penganggaran perusahaan khusus di topik penyusunan anggaran sediaan produk jadi. Tujuan pembelajarannya nomor 1, mampu memahami pengertian istilah-istilah dalam penyusunan anggaran sediaan produk jadi, mampu menyusun anggaran sediaan produk jadi. Istilah-istilah yang akan dipakai, yang pertama adalah sediaan produk jadi yang dianggarkan. Produk jadi, masih ingat nggak produk jadi itu apa? Ada yang masih ingat tadi saya ngomong produk jadi? Nah, produk proses, ada ya? Ada nggak yang bisa menjawab apa itu produk jadi? Ada? Produk yang sudah siap dijual. Iya, betul. Nggak pakai kata mungkin lagi itu. Itu betul ya. Terima kasih Mas Rizky. Produk yang sudah siap dijual. Oke, sediaan produk jadi yang dianggarkan adalah sediaan produk jadi akhir pada periode waktu yang akan datang berupa sediaan produk jadi yang termasuk kelompok aset lancar. Nah, ini apa? Sediaan produk jadi yang termasuk kelompok aset lancar itu adalah sediaan produk jadi yang dapat digunakan atau dijual setiap saat. Itu maksudnya yang bisa dijual, yang digunakan atau dijual setiap saat. Kalau sediaan produk jadi yang tidak termasuk kelompok aset lancar itu adalah sediaan minimal. Sediaan minimal itu tadi apa? Sediaan yang jumlahnya harus dipertahankan. Maksudnya apa? Sediaan harus ada 50 unit misalnya gitu. Itu bersifat permanen ya, sifat permanen. Harus ada terus sediaan minimal untuk kelangsungan ya, untuk kelangsungan usaha. Tadi sudah dibahas tentang sediaan produk minimal atau sediaan keamanan, biar aman. Harus ada sediaan berapa. Sekarang rumus dalam anggaran laba rugi. Loh kok pakai anggaran laba rugi? Iya, di anggaran laba rugi itu nanti kan ada sediaan-sediaan kan. Nah, kita nanti cari sediaannya itu dalam format anggaran laba rugi. Masih ingat ya, laba kotor itu rumusnya adalah jualan dikurangi HPP. Nah, HPP itu harga pokok penjualan. Namun di sini saya pakai HPJ. HPJ itu ya sama sih ya, harga pokok jualan. Sama. HPJ itu adalah HPPJ ditambah sediaan produk jadi awal dikurangi sediaan produk jadi akhir. Oke, itu HPPJ. HPPJ itu apa? Harga pokok produk jadi. Harga pokok produk jadi. Nah, itu. Kalau dulu HPP itu apa rumusnya? Persediaan awal ditambah pembelian, ditambah beban angkut, ditambah apalagi? Udah ya, dikurangi repot pembelian, dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian. Itu kan? Ya, sama dengan harga pokok produk jadi itu tadi. Nah, itu. HPPJ itu adalah biaya pabrik ditambah sediaan produk dalam proses awal dikurangi sediaan produk dalam proses akhir. Itu adalah cara mencari HPPJ. Kalau biaya pabrik itu diperoleh dari BBB, biaya bahan baku, ditambah BTKL, biaya tenaga kerja langsung, ditambah BOP. BOP itu apa? Biaya overhead pabrik. Biaya BTKL sama BOP itu termasuk biaya konversi. Nah, itu sebut itu. Nanti kalau ditanyakan apa itu menemuin soal kayak gitu, itu maksudnya. Dua itu. Ilustrasinya sekarang kita cari, kita belajar lebih dalam lagi. Data PT OK selama tahun 2018 adalah sebagai berikut. Sediaan produk dalam proses awal. Sediaan produk dalam proses awal terdiri dari BBB, biaya bahan baku 65 unit, kali 100% kali 20 rupiah sama dengan 1.300 rupiah. Untuk BTKL 65 unit dikali 60% dikali 15 rupiah sama dengan 585 rupiah. Untuk BOP 65 unit dikali 40% dikali 5 rupiah sama dengan
Rp130. Di total, nah sediaannya di total berapa? 2015. Nah, itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Nah, oke ya. Untuk sediaan produk jadi awal tahun 2018 sebanyak 60 unit. Kalau tadi produk dalam proses awal, kalau ini produk jadi awal tahun 2018 sebanyak 60 unit, masing-masingnya itu seharga Rp40. Maka hasilnya adalah Rp2.400. Harga pokok standar produk per unitnya ya, per satu unitnya itu untuk biaya bahan bakunya itu Rp20. Masih ingat ya yang kapan lalu pernah kita pelajari per unitnya itu berapa harganya untuk bahan bakunya. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya kemarin juga pernah yang pertemuan kapan itu Rp15. Untuk POP-nya Rp5. Maka untuk per unitnya itu keseluruhannya harga pokok standar itu ya tadi Rp40. Jualan dianggarkan tahun 2018 sebanyak 1000 unit. 1000 unit itu jualannya. Masing-masing seharga Rp60. Maka nanti totalnya Rp60.000. Manajemen perusahaan PT OK menetapkan tingkat putaran sediaan produk jadi sebanyak 20 kali, sedangkan tingkat putaran sediaan produk dalam proses sebanyak 19,55 kali. Nah, kita dari soal tadi ya, dari soal ini, dari ilustrasi ini, maka bisa membuat format anggaran laba rugi. Namun belum lengkap ya, belum lengkap. Yuk kita lihat tadi yang sudah diketahui 60.000 kan, 60.000 itu dari jualan tadi ya, 1000 unit masing-masingnya Rp60. Kemudian ini itu adalah format mencari laba kotor ya, tadi yang pernah yang rumus yang beberapa slide sebelumnya tadi. Laba kotor ya kan dikurangi laba kotor itu jualan dikurangi harga pokok jualan, ya kan? Ada tadi. Biaya bahan baku belum, biaya tenaga kerja langsung belum, BOP belum, biaya pabrik belum. Sediaan produk dalam proses awal 65 unit. Dari mana? Dari sini. Sediaan produk dalam proses awal. Kemudian ada lagi sediaan produk jadi awal. Dari mana tadi? Oh, dari sini 60 unit Rp40. Ya, ini Rp40. Loh kok ini enggak dikali 40, Bu? Ya karena kan belum jadi, kan belum bisa dikalikan ya. Karena tadi harganya untuk produk jadi, barangkali ada yang bertanya seperti itu. Lalu ada lagi harga pokok jualan 1000 unit ya. 1000 unit dikali Rp40 sama dengan Rp40.000. Oke, itu ya. Itu yang tadi kan belum lengkap tuh. Maka PR-nya sekarang adalah melengkapi. Bagaimana cara melengkapinya? Cara melengkapinya adalah mencari sediaan produk jadi akhir. Sediaan produk jadi akhir. Nah, dicari nih. Ini berapa ini? Nah, gitu ya. Berapa ya? Nah, rumusnya adalah SPJX sama dengan J per TPSPJ. SPJX itu adalah sediaan produk jadi akhir. Rumusnya J per TPSPJ. J itu jualan. Kalau TPSPJ itu adalah tingkat putaran sediaan produk jadi. Berapa tadi tingkat putaran sediaan produk jadi? Kemudian dikurangi SPJA. Ya, SPJA ini salah ya. SPJA, sediaan produk jadi awal. Dengan demikian, sediaan produk jadi akhir dianggarkan sebagai berikut. SPJX tadi jualannya berapa tadi? 1000 unit. Tingkat putaran sediaan produk jadi 20 dari data ya. Nah, ini dari data. 20 kali. Selanjutnya dikali 2 dikurangi 60. 60 itu tadi sediaan produk jadi awal. Nah, jadi awal itu yang ini. Yang ini ya. Oke. Nah, di akhirnya ketemu tuh SPJX sama dengan 40 unit. Jadi sediaan akhir produk jadi akhir dianggarkan adalah 40 unit. Masing-masingnya itu Rp40. Maka
rupiahnya 1.600. Kita masukkan. Yang ketemu tadi kan 40 unit. Kemudian 1.600. Ya udah. Yang bisa dihitung apa aja tadi? Nah, ini kan udah diketahui kan tadi awalnya kan kosong tuh. Akhirnya bisa kan? Hasilnya bisa. Bisa diisi dengan angka berapa? 40 unit. Nah, tadi ini juga kosong. Ini kan juga kosong, maka 1040 dapatnya dari mana? 1000 ditambah, ya, ditambah atau dikurangin? Ya kan, karena ini dikurangin kan? Berapa dikurangin 40 sama dengan 1000, maka 1040. Ini juga dapat ya, dapat 980 dari mana? Karena ini plus, maka berapa ditambah 60 jadinya 1040, maka 980. Oke, sudah ada isian ya, lumayan lah. Nah, masih ada beberapa yang masih kosong. Kalau masih kosong, maka kita pakai. Nah, kita pakai cara lagi. Caranya apa? Menentukan sediaan produk dalam proses akhir. Kita akan ngisi sediaan produk dalam proses akhir. Kita isi di sini. Ya, oke ya. SPJX. Ya. SPDPX ya, sediaan produk dalam proses akhir. SPDPX itu sediaan produk dalam proses akhir sama dengan HPPJ per TPSPDP. Ada DP berarti dalam proses. Sediaan produk dalam proses akhir berapa? Nah, langsung ke sini aja nih ya. 39.200 rupiah. Tadi di sana ada ya. Nah, ini kan udah ketemu kan? Ini kan dihitungnya 980 dikali 40 rupiah sama dengan 39.200. Oke. Lalu TPSPDP 9,55. Masih ingat kan tadi yang pas di soal awal itu kan ada tingkat putaran 19,55 kali. Nah, itu dikali 2 dikurangi SPDPA. SPDPA itu apa? Sediaan produk dalam proses awal. Berapa sediaan produk dalam proses awal? 2015. Nah, di sini 2015. Oke ya. Oke, hasilnya berapa? 1995. Pembulatan dari 1995,23. Barangkali nanti ada yang ngitung beneran hasilnya tuh ini. Cuma dibulatkan jadi 1995. Jadi sediaan produk dalam proses akhir sebesar 1995. Oke ya. Ada di sini. Nah, gitu. Sudah ketemu. Lumayan nih ya. Lumayan. Nanti bisa udah ketemu ini maka bisa nyari yang di sini biaya produksinya kan. Udah bisa ini, bisa nyari yang di sini. Bisa nyari yang seterusnya ini. Ya, itu. Oke. Kalau tadi itu, kalau yang sebelah sini, ini bisa dicari karena ada 40 rupiahnya. Kalau yang di sini nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada 40 rupiahnya. Namanya juga produk dalam proses. Ya, namanya juga dalam proses. Maka tidak bisa dikalikan dengan 40 rupiah. Karena 40 rupiah itu kan miliknya produk jadi. Maka perlu data tambahan. Data tambahan ini nanti dari manajemennya menentukan gimana nih kebijakannya. Data tambahannya kebijakannya di perusahaan ternyata dianggarkan sediaan produk dalam proses akhir sebanyak 70 unit dengan tingkat penyelesaian BBB 90%, BTKL 50%, dan BOP 60%. Dengan metode masuk pertama, keluar pertama. MPKP atau yang sering kita sebut FIFO ya. Masuk pertama, keluar pertama. FIFO. First in, first out. Kalau di bahasa Indonesia kan masuk pertama, keluar pertama. Maka bisa dihitung unit ekuivalen sebagai berikut. Ini caranya ya untuk menghitung ya. Untuk BBB 980 unit itu adalah dari produk ya, produk jadinya. Harga pokok produk jadinya. Produk jadinya sebanyak berapa? 980. Kemudian ditambah 70 unit. Nah, 70 unit itu apa? Produk dalam proses akhir sebanyak 70 unit. Nah, ini dari apa namanya? Dari kebijakan perusahaan 70 unit. Lalu dikalikan apa? Dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya. 90%, 50%, sama 60%. Lalu dikurangi 65 unit. 65 unit itu dari mana? 65 unit itu sediaan produk dalam proses awal. Nah, persentasenya dari soal sebelumnya.
Ya. Nah, ini 160 sama 40. Ya, oke ya. Oke, diperolehlah 978 unit, PTKL 976 unit, untuk BOP 996 unit. Dengan demikian, biaya pabrik dapat dicari dengan perhitungan sebagai berikut. BBB 978 unit dikali 20. Nah, 20 rupiah tadi yang di soal awal tadi ya. Dicek lagi di sini. 20 ada 20 rupiah, ada 15 rupiah, ada 5 rupiah. Ada di soal sebelumnya tadi. Nah, ini kelemahannya kalau pakai PowerPoint ya, kecil-kecil. Tapi nggak apa-apa ya. Ini per unitnya kan, 20 rupiah, 15 rupiah dikali 5 rupiah. Biar jadi 40 gitu loh ya. Nah, oke. Sudah. Maka biaya pabriknya adalah 19.560 ditambah 14.640 ditambah 4.980 sama dengan 39.180. Itu adalah biaya pabrik. Oke, udah ketemu biaya pabriknya. 39.180. Nah, oke. Oke ya. Tinggal dimasukkan yang biru-biru tadi. Ya, oke, tuh. Ya. Bisa ya. Oke. Sudah selesai. Sekarang untuk membuktikan cara menghitung tingkat putaran sediaan. Walaupun tadi sudah diketahui 20 kali sama 19,55 kali. Nah, ini bisa dilihat dari rumus ini. Tingkat putaran sediaan produk jadi itu rumusnya adalah HPJ per RSPJ. Apa itu HPJ? Harga pokok jualan dibagi rata-rata sediaan produk jadi. Lalu ada TPSPDP sama dengan HPPJ dibagi RSPDP, yaitu apa? Harga pokok produk jadi dibagi rata-rata sediaan produk dalam proses. Yang namanya rata-rata itu dibagi dua ya. Begitu dua, sediaan produk jadi awal ditambah sediaan produk jadi akhir dibagi dua. Sediaan produk jadi awal berapa? Bagi dua ya. Sediaan produk jadi awal tadi 1.600 ya. 1.600. Nah, ini ya. Oke. Kemudian ditambah sediaan produk jadi akhir, awal dan akhir ditambah gitu. Nah, udah kelihatan ya 2.400 sama 1.600 awal dan akhir. Nah, ini dibagi dua. Itu namanya adalah RSPJ. Lalu atasnya harga pokok jualan 40.000. Di sini harga pokok jualannya. Hasilnya adalah 20 kali untuk tingkat putaran sediaan produk jadi, sedangkan tingkat putaran sediaan dalam proses itu 19,55 kali. Kalau sediaan produk dalam proses awal, nah lihat aja di anggaran tadi yang pakai dalam proses awal ini tinggal dijumlahkan aja harus dibagi dua ya. Nah, di sini kan 2015 ya kan. 2015 ini yang awal ditambah yang akhir 1995 dibagi dua itu adalah RSPJ-nya. Udah ketemu RSPJ-nya, ya PPJ-nya berapa, harga pokok produk jadinya. Lihat di sini harga pokok produk jadinya ya kan. 39.200 dibagi hasilnya ini, maka hasilnya adalah 19,55 kali. Itu sama ya, sama dengan yang sudah ditetapkan tadi. Ini cara lain untuk menemukan tingkat putaran sediaan produk. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.